Oke, baik adik-adik grup KA 20E. Bertemu lagi dengan saya Bang Alfonsus dalam mata kuliah Pajak Penghasilan. Kali ini kita masuk pertemuan yang kelima, ya. Kita akan membahas perhitungan PPh pasal 21 atas jasa produksi, tantim, gratifikasi, THR atau tahun baru, bonus, premi dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dalam sekali setahun. Baiklah adik-adik, kita mulai pertemuan kita dengan mengulang kembali contoh perhitungan PTKP, ya. Di sini disajikan, ya, sekali lagi, ya, contoh perhitungan PTKP untuk yang tidak kawin, kawin dengan tidak ada tanggungan, ya. Kemudian kawin dengan satu tanggungan yang sah, kawin dengan dua tanggungan yang sah, status kawin dengan 3 tanggungan sah, jumlah PTKP-nya 21.120, tidak kawin, ya, dengan satu tanggungan yang sah, tidak kawin dengan 2 tanggungan yang sah, tidak kawin dengan 3 tanggungan yang sah, ya. Jadi kalau tidak kawin berarti status perkawinannya tidak ada PTKP-nya, ya. Nah, kalau tidak kawin tanggungan 3, bedanya dengan kawin tanggungan 3, nah itu dia. Kalau kawin tanggungannya 3, 21.120 PTKP-nya. Kalau tidak kawin tapi tanggungannya yang sah 3 juga, maka PTKP-nya 19.800, selisihnya 1.320. Oke, kita lihat subtopik kita yang pertama. Beberapa istilah yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, tansim, ya. Tansim itu adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan pada suatu persentase tertentu, ya, dari laba perusahaan setelah kena pajak. Jadi ini biasanya setelah rapat umum pemegang saham, ya, ditetapkan pembagian dari laba atau keuntungan perusahaan itu. Berapa untuk direksi dan komisaris, berapa untuk bonus karyawan, berapa untuk, ya, ditahan, ya. Kemudian kita lihat gratifikasi. Gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Gratifikasi ini meliputi pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, itu semua termasuk ke dalam gratifikasi, ya. Selanjutnya, apabila pegawai di samping menerima gaji bulanan juga menerima penghasilan yang tidak tetap seperti bonus, misalnya, maka perhitungan PPh atas penghasilan bonus dilakukan dengan 3 tahap, yakni hitunglah pertama sekali nanti PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. Jadi gaji bulanannya digabung dengan bonus, itulah nanti penghasilan brutonya, ya. Kemudian yang kedua, menghitung PPh pasal 21 atas gaji tok, ya, tidak ikut bonus. Yang ketiga, langkah yang ketiga, menghitung PPh pasal 21 atas bonus dengan cara kurangkanlah PPh atas gaji dan bonus dengan PPh atas gaji saja. Nah, itu dia. Jadi 3 langkah itu nanti kalau misalnya kita melakukan perhitungan PPh pasal 21 atas bonus. Selanjutnya kita lihat contoh yang pertama. Setiawan, sarjana ekonomi, status menikah tetapi belum mempunyai anak, bekerja di PT Jaya Beton dengan memperoleh gaji 3 juta sebulan. PT Jaya Beton mengikuti program Jalan Sostek, di mana premi asuransi kecelakaan kerja dan kematian ditanggung oleh pemberi kerja masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji pokok. Nah, inilah yang akan kita perhitungkan ke gaji brutonya nanti. Di samping itu, pemberi kerja juga menanggung iuran pensiun yang dibayarkan ke Yayasan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan iuran THT masing-masing sebesar 20.000 dan 15.000, sedangkan yang ditanggung setiawan masing-masing sebesar 100.000 dan 50.000. Nah, ingat kembali, ya, bahwa untuk iuran, ya, iuran pensiun dan iuran THT yang kita perhitungkan nanti sebagai pengurangnya adalah yang dibayarkan oleh pegawai yang bersangkutan.
Itu harus diingat ya, bukan yang dibayarkan oleh perusahaan. Dalam tahun 2009, Setiawan menerima bonus sebanyak 2 kali dari gaji pokok. Diminta, hitunglah PPh atas bonus di atas. Nah, kita lihat perhitungannya. Gaji sebulan Setiawan tadi katanya 3 juta, kalikan 12, itulah penghasilan brutonya setahun langsung ya. 36 juta berarti. Kemudian penambahannya adalah premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian. 12 bulan kali 0,5% kali 3 juta. Itu ya. Dapatlah premi asuransi kecelakaan kerjanya 2.160.000. Premi asuransi kematian 12 kali 0,3% kali 3 juta sama dengan 1.296.000 ya. Kemudian bonus ya, katanya kan 2 bulan gaji. Maka ditambahkan ya ke penghasilan brutonya. Jadi bonus 2 kali 3 juta 6 juta, sehingga total penghasilan bruto dalam setahun itu ya adalah 45.456.000 rupiah. Nah, biaya jabatan ya, kita lihat pengurangan-pengurangan yang diperkenankan. Yang pertama, biaya jabatan 5% kali penghasilan bruto 45.456.000, dapatlah 2.272.800. Iuran pensiun 12 bulan dikali 100.000 sama dengan 1.200.000. Iuran THT 12 bulan dikali 50.000 sama dengan 600.000. Sehingga total biaya yang pengurangan yang diperkenankan itu menjadi 4.072.800. Untuk menghasilkan penghasilan neto setahun, maka kurangkanlah penghasilan bruto dengan pengurangan-pengurangan yang diperkenankan tadi, yaitu 45.456.000 dikurang 4.072.800, sehingga diperolehlah 41.383.200. Tadi statusnya kawin namun belum mempunyai anak, belum ada tanggungannya ya, sehingga PTKP K0 menjadi 17.160.000 rupiah. Sehingga diperolehlah penghasilan kena pajak dengan cara mengurangkan penghasilan neto setahun dengan PTKP, berarti 41.383.200 dikurang 17.160, diperolehlah PKP penghasilan kena pajak 24.223.200. Maka dapatlah kita hitung PP pasal 21 terutang sebulan dengan bonus tadi adalah 1.211.160. Nah, kita lihat perhitungan PPh pasal 21 tanpa bonus ya. Dengan menghilangkan bonusnya aja. Gaji sebulan tadi 12 kali 3 juta, premi asuransi tetap, premi asuransi kematian tetap, sehingga total penghasilan bruto 39.456.000. Pengurangan-pengurangan yang diperkenankannya tetap 3.772.800, sehingga penghasilan neto setahun 35.683.200. Jadi dalam perhitungan penghasilan brutonya bonus sudah dikurangkan ditiadakan di sini ya, tanpa bonus. Kemudian PTKP K0 totalnya 17.160, sehingga PKP-nya 18.523.200. Nah, PPh pasal 21 terutang kalikanlah 5% kali 18.523.000 diperolehlah 926.160. Sehingga adik-adik ya, perhitungan PPh pasal 21 atas bonus, lihatlah tadi PPh pasal 21 terutang gaji dan bonus tadi 1.211.160, kurangkanlah dengan PPh pasal 21 terutang tanpa bonus tadi sebesar 926.160, sehingga PPh pasal 21 atas bonus sama dengan 285.000. Cukup mudah ya menghitungnya, sangat-sangat sederhana. Selanjutnya kita lihat topik kita yang kedua, itu penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang sebagian atau seluruhnya diperoleh dalam mata uang asing. Yang perlu kita ingat dalam hal ini adalah apabila sebagian penghasilan ya atau seluruh penghasilan diterima dalam mata uang asing, maka untuk menghitung PPh pasal 21 terlebih dahulu harus dirupiahkan. Dan kurs yang digunakan adalah kurs pajak berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.
Contoh kita lihat di sini, Richard status menikah dan mempunyai seorang anak, ya. Adalah karyawan PT Global Indo, memperoleh gaji pada bulan Juni 2007 sebesar $4.000 Amerika Serikat, ya, dalam sebulan. Kurs yang berlaku saat itu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan adalah Rp10.000 per US dollar per $1. Maka perhitungan PPh pasal 21-nya adalah sebagai berikut. Gaji sebulan Richard $4.000 US dollar kali 10.000, karena $1 kursnya 10.000, dapatlah 40 juta. Dia jabatan, ya, pengurangannya 5% kali 40 juta sama dengan 2 juta. Sehingga penghasilan itu sebulan menjadi 38 juta. Disetahunkan menjadi 456 juta, ya, kali 12. PT KPK 1, ya, status kawin, tanggungan 1, totalnya 18.480. Sehingga diperoleh PKP, ya, penghasilan neto setahun dikurangi, ya, PTKP 456 juta dikurang 18.480, sehingga PKP-nya, penghasilan kena pajaknya, menjadi 437.520. Kena berapa lapisan tarif untuk menghitung PP pasal 21 terutang? Ya, kena 2 lapisan tarif, ya. 2 atau 3? 3, ya. Oke. 5% kali 50 juta, 15% kali 200 juta, 25% kali sisanya, ya. Berarti 5% kan sampai 50 juta. Udah. 15% sampai 250 juta, ya. Kemudian di atas 250 juta kali 25% sampai 500 juta, di atas 500 juta kalikan lapisan tarif yang keempat, ya. Sehingga total PP pasal 21 terutang setahun menjadi 79.380.000, ya. Nah, PP pasal 21 terutang sebulan, bagikanlah 79.380 dibagi 12, sehingga PPh pasal 21 terutang adalah 6.615, ya, 6.615.000. Itu dia, ya. Kalau penghasilannya dalam mata uang asing. Yang perlu diingat tadi, apabila sebagian penghasilan atau seluruh penghasilan diterima dalam mata uang asing, maka untuk menghitung PP pasal 21 terlebih dahulu harus dirupiahkan, dan kurs yang digunakan adalah kurs pajak berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Oke. Itu dia jawabannya, ya. Sampai di sini adik-adik, ya. Kita cukup membahas PPh pasal 21 atas bonus dan apabila diterima dalam mata uang asing, ya. Cukup jelas sampai di sini untuk pertemuan PPh kita yang kelima. Soal post-testnya juga persis sama. Bagaimana adik-adik nanti dapat mengerjakan soal dengan perhitungan PPh pasal 21 atas bonus dan penghasilan atas mata uang asing. Di sini ada soalnya, ya, mirip. Ya, saya rasa adik-adik nanti bisa menjawabnya apabila dapat menyimak penjelasan yang Abang sampaikan tadi. Untuk itu, ya, Abang berharap adik-adik dapat tetap semangat mengerjakan soal post-test, ya. Betul-betul didengar, disimak penjelasan Abang melalui tayangan link berikut, ya, tayangan di YouTube, ya, sehingga adik-adik paham, ya, bagaimana perhitungan PP pasal 21 atas bonus dan penghasilan atas mata uang asing. Cukup sederhana penjelasan Abang di sini. Abang berharap adik-adik dapat memahaminya. Selanjutnya, setelah nanti dipelajari, ya, silakan adik-adik lanjutkan dengan post-test PPh pertemuan yang kelima. Abang tunggu jawabannya. Sampai di sini penjelasan Abang. Sampai jumpa di PPh yang ke-6. Terima kasih.